Kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Projo resmi mendukung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Capres di Pilpres 2024. Deklarasi dukungan tersebut dilaksanakan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta pada Sabtu 14 Oktober lalu. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi mengatakan, Projo mencari sosok Capres yang bersedia melanjutkan berbagai program pembangunan Jokowi. Ia menilai Prabowo sebagai sosok yang tepat. Kami melihat beberapa hal yang sangat penting adalah bahwa berani dan punya nyali serta punya komitmen untuk terus memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Dan tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Karena bangsa Indonesia harus punya karakter pantang menyerah. Dukungan atas Projo terhadap Prabowo itu pun mendapatkan berbagai respon, tak terkecuali dari PDIP yang merupakan partai Jokowi. Di sisi lain, terdapat pengurus Projo yang juga mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. 3 Dewan Pimpinan Cabang DPC Relawan Pro Jokowi Projo di Jakarta menggelar deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC Jaksel, Heri Purwanto, Ketua DPC Jakut, Nasikin, serta Kedua DPC Jaktim, Sri Lestari, di Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 DPP PDIP, Minggu 15 Oktober. Sementara itu, Ketua Umum Projo Ganjar, Aposan Situmorang menyindir kubu Budi Aris Setiadi sebagai pihak yang manipulatif karena mengaku mendapat dukungan dari Jokowi. Aposan menegaskan Jokowi sampai saat ini belum pernah menyatakan dukungan terhadap Prabowo. Ia menilai apa yang kerap disampaikan oleh Budi Ari hanya klaim semata. Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Ahmad Basara mengatakan pihaknya menghormati keputusan Projo Budi Ari. Menurutnya, itu merupakan hak berdemokrasi. Meski demikian, ia menyinggung kelompok Projo Ganjar yang mendukung bakal Capres PDIP di Pilpres 2024. Senada, Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid menilai keputusan Projo merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berdemokrasi. Terpisah, Wakil Koordinator Tim Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Adian Napitupulu mengaku bingung terhadap Projo. Adian menyebut Rakernas yang mulanya dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, 14 hingga 15 Oktober, namun hanya dilaksanakan 1 hari menjadi bukti Projo bingung dan panik. Selain itu, Adian juga menyentil Projo yang menafsirkan pukulan gong sebanyak 8 kali oleh Jokowi pada pembukaan Rakernas merupakan sinyal mendukung Prabowo. Ia menyebut 8 pukulan itu mengartikan untuk Pilpres Presiden RI ke-8, bukan merujuk pada 08 yang merupakan panggilan identik Prabowo selama ini. Sisi PDI Perjuangan membantah pukulan gong 8 kali oleh Presiden Jokowi sebagai sinyal dukungan untuk Prabowo. PDI Perjuangan menilai 8 kali pukulan gong sebagai tanda pemilihan Presiden ke-8. Sabar gimana itu udah gongnya 8 kali kamu ini. Waktu ngebuka itu gong 8 kali masuk bukan sinyal. 8 kali pukulan gong oleh Presiden Jokowi yang dianggap Budi Ari sebagai sinyal untuk Prabowo pun dibantah politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Menurut Adian, Projo berpikir sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Saya mau bicara kalau relawan ini karena saya wakil ketua koordinasi relawannya. Saya itu punya data. Tiap hari itu kita konfirmasi data. Verifikasi administrasi berapa, verifikasi lapangan berapa, itu kita koordinasi terus. Walaupun saya jalan warawiri kemana-mana, kita terus berkomunikasi. Secara jumlah yang terverifikasi, relawan Ganjar lebih banyak 250 organisasi dibandingkan relawan Jokowi. Sampai hari ini. Iya.
relawan Jokowi yang terverifikasi dan didaftarkan TKN ke KPU 300. Ini yang sudah terverifikasi aja 530 yang Ganjar. Jadi lebih banyak 230. Pada akhirnya mohon maaf sahabatku Adian, saya mengatakan bahwa ternyata Anda tidak memahami realitas yang ada. Iya. Maksudnya memahami realitas apa? Justru saya bicara karena setahu saya di luar sana ada sekian juta orang tidak punya lapangan pekerjaan. Paham, Kenapa? Karena hak mereka untuk dapat pekerjaan hilang ketika uang 30% triliun itu hilang. Anda tidak salah, Anda tidak salah. Tetapi Anda melihatnya dengan kacamata kuda. Pak, boleh nggak? Yang anda saya boleh nggak nanya kepada realitas di dalam DPR dan rakyat tidak mau peduli itu. Kalian harus memahami realitas rakyat. Oke, Pak Ari, silakan. boleh nggak nanya gitu bahwa apakah sudah Adian pernah bertanya kepada fraksi PDIP tentang persoalan itu? Anda jangan lupa bahwa fraksi PDIP itu salah satu fraksi paling besar di DPR. Pernah nggak Anda nanya kepada fraksi PDIP dan mendapatkan jawaban? Jawaban Anda itu Anda tawarkan ke kami lalu kita berdebat. Jangan seolah-olah Anda ini bukan orang partai gitu loh. Halo, tonton video Adian Napitupulu. Abang iparnya Prabowo namanya Sudajat Jiwandono, tersangka BLBI. 1. Adik kandungnya namanya Hasim, tersangka BLBI juga. 2. Adik iparnya namanya Tommy, inkrah membunuh hakim, di penjara. Oke? Prabowo-nya berdasarkan keputusan DKP penculik. Ada 4 isu yang saya mau bahas tentang videonya Adian. Yang pertama adalah soal Sudajat Jiwandono yang dia tuduhkan penjahat BLBI. Adian, Sudajat Jiwandono itu oleh Jaksa Agung di zaman itu di SP3 tahun 2003. Jadi kau pertanyakan aja Jaksa Agung di zaman itu. Yang kedua, kasusnya Pak Hasim. Adian, Pak Hasim itu tidak dituduh pengemplang BLBI. Ada kesalahan administrasi proses yang menurut BI dia lakukan, yaitu batas pemberian minimum kredit BMPK, batas minimum pemberian kredit dilakukan oleh Pak Hasim kepada Bank Industri. Jadi Pak Hasim di situ bukan pidana korupsi, bukan kejahatan BLBI. Pengacaranya itu si Hotman Paris, kau tanya itu Hotman Paris, Hutapea. Terus yang ketiga Tommy Soeharto. Adian, Tommy Soeharto itu adalah mantan adik iparnya Pak Prabowo. Nggak layak kau kaitkan ke Pak Prabowo, Adian. Kau itu sarjana hukum, kau bilang, malu kampusmu kalau kau begitu. Sama seperti ini, Adian. Kalau kau dikaitkan sama adik iparmu, kandung, terpidana kasus narkoba yang terakhir lepas dari tahanan LP Tangerang. Kan adik iparmu itu terpidana narkoba, Adian. Dikaitkan sama kau layak tidak? Kan tidak layak kan, apalagi dalam pencalekanmu, anggota dewan kau. Ya dia berbuat itu, ya dia, kau kan enggak. Kau wise lah, kau bilang kau sarjana hukum. Lalu Pak Prabowo kau tuduh, kau bilang DKP hasilnya penculik. Mana yang kau baca? Kepres Presiden Habibie memberhentikan Pak Prabowo dengan hormat. Artinya Pak Prabowo purnawirawan, purna dia, Adian. Dan dia mendapatkan pensiunnya, Adian. Jadi jangan kau eksploitasi lah isu HAM per 5 tahun untuk kepentingan politikmu agar duduk di sana. Sutet aku tanya, dari tahun 97 kita advokasi. Bagaimana sekarang warga Sutet? Hak-haknya mereka kau perjuangkan tidak di DPR itu, Adian? Tidak. Bahkan komisi yang kau tempati tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Sutet sana, Adian. Jadi sudahlah, berhentilah kau dengan cara-cara mengeksploitasi gini. Oke? Saya sampaikan. Ini taruhlah Anda mengungkit dosa Pak Prabowo, mengait-kaitkan hilangnya beberapa orang dengan Prabowo, yang menurut pengakuan Prabowo dan beberapa jenderal lain, Prabowo hanya bertanggung jawab mengamankan 9 orang pada saat itu. Yang lain-lainnya bukan tanggung jawab aja Prabowo, tapi dia telan aja itu semua sendiri seolah-olah itu punya dia. Karena dia nggak mau menghancurkan institusi kan. Ya kan? Kan jenderal pada saat itu bukan cuma Prabowo, jenderal kan banyak. Jenderal itu banyak, masa suatu orang jenderal aja yang mau jadi pesakitan, jenderal-jenderal lainnya selamat? Jenderal-jenderal itu ada di berbagai macam partai sekarang. Ada di PDIP juga. Jenderal-jenderal pada zaman Orde Baru itu. Jadi seolah-olah dosa ditimpakan ke Prabowo semua. Cuman menurut saya hari ini itu kita memang harus clear aja, ya, memperdebatkan, jangan insinuatif lah.
Orang-orang jangan segampang itu mengaitkan semua dosa ke orang ini. Ngapain? Kayak gitu. Walaupun kita bisa berdebat lah. Nah, pertanyaan paling mendasar saya gini. Pak Prabowo kan baru dalam kekuasaan kan baru 5 tahun. Sebelumnya belasan tahun, baru 5 tahun. Sebelumnya kan Pak Prabowo nggak diapa-apain. Kalau benar Pak Prabowo ini berdosa nih, saya mau tanya, Mas Ganjar kalau terpilih jadi presiden mau diapain Pak Prabowo? Mau disorak-sorakin doang atau mau lakukan sesuatu nggak sama Pak Prabowo? Mau akan jadi pahlawan nggak untuk membela biju tukul, dihukum nggak Pak Prabowo? Akan jadi pahlawan nggak untuk orang-orang yang hilang yang nggak ketemu itu akan dihukum nggak Prabowo? Ini pertanyaan nih buat aktivis-aktivis goyang dompet ini. Kalau hari ini Anda menuduh-nuduh itu macam-macam, pertanyaan capres Anda mau ngapain kalau dia menang terhadap Pak Prabowo? Berani statement nggak? Muncul nggak di visi misinya? Kalau saya menang, saya gulung Pak Prabowo misalnya. Kalau saya menang, saya hukum Pak Prabowo, berani nggak? Karena kalau itu nggak sampai di ujung kepastian, Anda hanya akan jadi goreng-gorengan ini untuk jadi senjata untuk menyudutkan orang aja. Sementara Anda juga nggak akan melakukan apa-apa. Anda nggak akan menegakkan apa-apa juga. Posisi moral Anda, saya pertanyakan, kalau Anda, capres Anda nggak akan melakukan apa-apa juga terhadap Pak Prabowo kalau dia menang. Ini hanya untuk gorengan politik aja. Untuk jualan politik aja. Saya yakin kenapa Pak Prabowo tidak bersalah sekarang. Karena sekian presiden tidak melakukan apa-apa sama dia. Padahal bisa. Gus Dur nggak melakukan apa-apa. Ibu Mega sekalipun nggak melakukan apa-apa. Pak SBY yang misalnya taruh kan jenderal juga nggak melakukan apa-apa. Pak Jokowi juga nggak melakukan apa-apa terhadap dosa yang dituduhkan kepada Pak Prabowo. Sekarang pertanyaannya, Mas Ganjar kalau jadi presiden mau melakukan apa terhadap dosa yang hari ini dituduhkan kepada Pak Prabowo? Pendukung-pendukungnya ribut nih, penjahat HAM lah, pada segala macam, tukang culik lah. Akan melakukan apa Anda kalau Anda menang? Biar jelas. Daripada ini cuma jadi senjata-senjata gorengan-gorengan politik aja, posisi moralnya sekarang dipertanyakan. Anda akan melakukan apa? Coba itu bangunkan yang tidur itu. Ya. Ya. Kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini tidur? Malu kepada rakyat. Dipilih langsung saudara oleh rakyat. Untuk diajak bicara memajukan rakyatnya saja tidur.